Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adninis Rofiatulasana, NIM E 2019-1071 dari Prodi Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi tentang perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Selanjutnya, konsep pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP merupakan jumlah produk, baik barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama satu tahun. Rumus GDP yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat atau dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP adalah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Rumusnya, GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Selanjutnya, produk nasional neto atau NNP adalah produk nasional kotor atau GNP dikurangi penyusutan barang modal. Rumusnya, NNP sama dengan GNP dikurangi D depresiasi atau penyusutan barang modal. Selanjutnya, pendapatan nasional atau neto NNI. Nah, pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah barang jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya, NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dibebankan kepada pihak lain. Selanjutnya, pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya, gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Rumusnya, PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan dikurangi iuran dikurangi laba ditambah transfer payment. Selanjutnya, pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Memiliki nama lain disposable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumusnya, DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Selanjutnya, manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Selanjutnya, yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Selanjutnya, macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi. Pendekatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Rumusnya, I sama dengan dalam kurung P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah Q3 dikali P3 dikali Q3 ditambah PN dikali QN. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Rumusnya, Y sama dengan W dikali R ditambah I ditambah P. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran adalah berjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga perusahaan, pemerintah dan masyarakat pada periode tertentu. Rumusnya, Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X kali M tutup kurung.
Yang dia pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama, ghanimah. Yang kedua, sodaqah. 3, infak. 4, zakat. 5, yang keenam, jizyah. Yang ketujuh, khoras. Yang delapan, pajak tambang dan harta karun. Yang 9, wakaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.